Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Nurul Fadilah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang unsur intrinsik pada puisi. Nah, yang lebih berfokus pada tema, gaya bahasa, serta amanat yang terdapat dalam sebuah puisi tersebut. Nah, untuk memahami lebih lanjut, teman-teman simak video saya sampai selesai ya. Yang satu, tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan pengarang dalam sebuah puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama pengarang dalam puisi. Temalah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Tema menjadi penentu untuk menentukan diksi dalam puisi. Nah, saya akan membagikan tips atau cara teman-teman dalam menentukan sebuah tema pada puisi. Nah, adapun yang kita tahu sejauh ini, yang kita tahu bahwa tema pada puisi ini rata-rata atau cenderung terlihat dalam bentuk tersirat atau tidak dipampangkan secara nyata kalau itu tema dari puisi tersebut. Nah, dengan begitu kita perlu menganalisis tema dari puisi tersebut. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, ada membaca puisi terlebih dahulu secara keseluruhan agar kita tahu maksud dari puisi tersebut dan kemana arahnya puisi tersebut. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui secara keseluruhan puisinya. Yang kedua, kita dapat menggunakan pendekatan melalui teori struktural ataupun struktural genetik. Nah, yang ketiga, kita mencari kata kunci dari puisi tersebut per lariknya agar kita tahu nih tema pada puisi tidak hanya secara keseluruhan tetapi dapat kita lihat tema per lariknya. Nah, jadi tema puisi itu bisa dibilang banyak ya teman-teman. Jadi kayak misalnya per larik ini temanya beda. Misalnya temanya ada yang kayak percintaan atau perjuangan, per lariknya pasti berbeda gitu kan. Tapi secara keseluruhan temanya ada gitu. Tujuannya ada seperti itu. Yang kedua ada gaya bahasa. Menurut Tarigan tahun 2013 pada halaman 4, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Nah, adapun jenis-jenis dari gaya bahasa sebagaimana yang saya paparkan pada slide berikut. Pertama, gaya bahasa perbandingan. Menurut Tarigan tahun 2013, gaya bahasa perbandingan adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan dan membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda lain yang lebih umum. Adapun macam-macam gaya bahasa perbandingan, yang pertama dalam bentuk majas metafora, yaitu majas yang mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau tingkatan lain. Metafora merupakan majas perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan seperti bagaikan laksana. Yang kedua, personifikasi adalah majas yang meletakkan sifat-sifat manusia atau insan kepada benda yang tidak bernyawa. Yang ketiga, simile, yaitu majas yang memiliki makna seperti atau bagaikan. Majas ini mengandung perbandingan yang bersifat eksplisit. Artinya, langsung menyatakan sesuatu yang bermakna sama dengan hal yang lain, agar lawan bicara dapat langsung menangkap maksud yang diucapkan. Nah, yang B, ada gaya bahasa pertentangan. Menurut Tarigan dalam Sucipto tahun 2018, gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang maknanya bertentangan dengan kata-kata yang ada. Jenis dari gaya bahasa ini yaitu 1. Hiperbola adalah majas jika orang ingin melukiskan peristiwa atau keadaan dengan cara berlebih-lebihan. Yang kedua, ironi adalah majas yang digunakan mempunyai makna bertentangan dengan maksud yang sesungguhnya. Misalnya, mengemukakan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, dan ketidaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasari. 3. Litotes adalah majas pertentangan yang menggunakan kata-kata dengan makna merendah. Artinya, majas ini berisi ungkapan untuk merendahkan sesuatu yang sebetulnya lebih tinggi. 4. Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada.
Majas ini mengungkapkan sesuatu yang berlawanan tetapi pada kenyataannya keduanya, yang mengandung dua maksud yang bertentangan dalam satu kalimat tetapi sama-sama benar. Selanjutnya, gaya bahasa pertautan. Majas pertautan ini adalah kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulisnya. Macam-macam majas ini yaitu pertama, metonimia adalah majas yang mengemukakan merek dagang atau nama barang yang melukiskan sesuatu yang digunakan atau dikerjakan sehingga kata itu berasosiasi. 2. Sinekdok adalah gaya bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal yang untuk menyatakan keseluruhan, part pro toto, atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian, totum pro pate. 3. Paralelisme, gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam mencapai kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Nah, yang terakhir nih ada gaya bahasa pengulangan. Pertama yaitu repetisi adalah majas penegasan yang mengulang kata atau beberapa kata pada beberapa kalimat. Majas repetisi ialah majas perulangan yang cara melukiskan suatu hal dengan mengulang-ulang kelompok kata atau frasa yang sama, berdasarkan Ducrot dan Todorov tahun 1981. Nah, 2. Tautologi adalah majas yang mengulang kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. 3. Anafora ialah gaya bahasa repetisi yang merupakan perulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimatnya. Majas anafora ini merupakan bentuk majas perulangan yang menempatkan kata atau frasa yang sama di depan suatu puisi. Itu berdasarkan Suprapto tahun 1991. Yang ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca yang dapat diperoleh secara tersurat ataupun tersirat. Amanat merupakan sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat dapat dikatakan sebagai renungan yang disajikan kembali oleh pembaca. Terdapat 5 tema dalam puisi Sekarang Aku Jadi Raksasa ini. Yang pertama yaitu tema kehidupan. Dikarenakan dari bait puisi tersebut seperti alur kehidupan manusia yang bisa saja berubah-ubah tiap saatnya. Nah, yang kedua, tema kecurangan yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan dan merugikan banyak orang. Ketiga, tema kekuasaan. Dengan kekuasaan yang ada, bisa dilakukan apapun yang disuka, terlebih pada negara yang memiliki hukum dengan sistem yang lemah. Keempat, yaitu tema penderitaan rakyat yang menunjukkan betapa banyak penguasa-penguasa yang merugikan banyak rakyatnya, yang membuat kehidupan rakyatnya menjadi sengsara. Kelima, tema sifat serakah manusia pada bait puisi berikut yang mencakup sifat-sifat yang ada pada manusia yaitu serakah, di mana manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkannya dan akan terus mengambil semua yang dia inginkan tanpa memikirkan nasib orang lain. Selanjutnya gaya bahasa yang saya temukan yang pertama yaitu gaya bahasa tautologi. Pada gaya bahasa ini, contoh lari yang terdapat pada puisi yaitu dengan berbagai tipuan dengan segala kelicikan. Dengan maksud majas ini yaitu memberikan makna yang lebih mendalam pada tekanan larik tersebut. Nah, yang kedua yaitu gaya bahasa hiperbola. Terdapat pada larik, puluhan ribu kepala terpisah dari badan, sekali mulutku menyemburkan api, sekali telunjukku menuding desa. Sekali ku kedipkan mata, hutan-hutan habis terjual. Nah, dengan larik tersebut terlihat bahwa pola kalimatnya berlebih-lebihan dari makna yang dimaksudkan. Yang ketiga yaitu gaya bahasa paralelisme. Terdapat pada larik dengan berbagai tipuan dengan segala kelicikan. Ya benar, sama dengan contoh majas tautologi. Namun pada paralelisme ini lebih menekankan pada pengulangan kata dalam larik tersebut, yaitu dengan berbagai tipuan dengan segala kelicikan pada kata dengan tersebut. Nah, gaya bahasa yang terakhir yaitu gaya bahasa metafora. Terdapat pada larik puisi tersebut yaitu sekarang akulah puncak segalanya. Nah, di sini terdapat maksud dari membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lain secara langsung. Nah, pada puisi Sekarang Aku Jadi Raksasa ini,
menggambarkan tentang seseorang yang tamak pada kekuasaan. Ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk berbuat tidak baik dengan merugikan orang lain. Nah, puisi ini juga merupakan sebuah sindiran kepada para penguasa di era sekarang ini karena cenderung berlomba-lomba untuk berkuasa. Nah, yaitu amanat yang dapat dikutip pada puisi tersebut. Sebagai manusia tidak boleh memiliki sifat tamak karena itu bukanlah hal yang disukai oleh Tuhan. Selain itu, tidak boleh egois terlebih dengan tidak memikirkan orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya sampaikan terkait unsur intrinsik pada puisi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!